Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Dani Irawan bersama tim Erwin Komaramindarta, Edi Rudianto, Azhar Ahmad Samaragdina dari Universitas Negeri Malang akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat kami yang berjudul Workshop Media Pembelajaran Android pada guru SMK materi praktikum transmisi mobil di Kota Blitar. Pengabdian masyarakat ini dilatar belakangi adanya dugaan rendahnya kemandirian siswa pada saat melakukan pembelajaran praktikum berbasis online. Hal ini akan berdampak pada kegiatan pembelajaran secara daring berlangsung. Hal ini disebabkan pembelajaran pada materi praktikum sistem transmisi itu biasanya dilaksanakan dengan sistem praktek secara langsung yang pelaksananya di bengkel. Karena ada virus atau wabah COVID-19, maka pembelajaran praktek yang semula di bengkel itu dilaksanakan dengan sistem online. Berlatar belakang tersebut, guru pada kedua mitra yakni SMK Islam 1 Blitar dan SMK 1 Blitar merasa kesulitan dalam melaksanakan praktikum dengan sistem online. Sehingga tujuan dari pengabdian masyarakat ini yaitu adalah tujuan workshop adalah menghasilkan media pembelajaran berbasis Android yang siap diimplementasikan di kedua mitra, yakni SMK Islam 1 Blitar dan SMKN 1 Blitar. Kita lanjutkan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembuatan media pembelajaran berbasis Android itu adalah metode observasi, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, tutor teman sebaya. Lebih jelasnya metode pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama dari analisis situasi dulu, kemudian ada observasi dan wawancara untuk menentukan perangkat media yang selama ini digunakan atau spek HP Android yang digunakan sehingga nanti ketika pelatihan pelatih atau tim kami bisa membuat Android atau media belajar Android yang siap digunakan. Oke, setelah analisis situasi, kemudian dilakukan proses pendaftaran. Jika pendaftaran berhasil, maka guru akan masuk grup WA. Jika tidak berhasil, maka dia akan mendaftar di bench berikutnya. Ketika sudah masuk grup A, maka akan dibuatkan pembekalan materi, yaitu adalah mempelajari materi guideline dan petunjuk penggunaan Android block programming. Setelah itu dilaksanakan training offline selama 4 kali pertemuan dengan materi pembelajaran berbasis Android, syarat pembelajaran berbasis Android, komponen media Android, dan praktikum ke dalam Android. Setelah itu ada training offline, yaitu adalah pengumpulan tugas berupa hasil praktek yang selama ini dilakukan, yaitu praktek membuat Android-nya. Setelah itu ada evaluasi 2 kali pertemuan. Kalau dia lulus, maka mendapat sertifikat, kemudian siap menjadi trainer, dia akan melatih kepada guru yang tidak lolos tadi itu. Kemudian selesai. Kalau tidak lulus, maka dia ikut lagi dan mendaftar dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah hasil proses workshop dan pelatihan. Jadi workshopnya secara luring itu dilaksanakan di SMK 1 Blitar, yaitu jumlah pesertanya ada 27 orang dari 2 sekolah. Praktek langsung media pembelajaran di kelas, tapi dengan pengawasan sangat ketat ya. Terus kemudian ini adalah hasil tampilan media pembelajaran yang telah dihasilkan selama pelatihan, yaitu media pembelajarannya ada, ini bisa diinstal di HP Android, ada menu-menunya, ada 9 menu. Kemudian menu ini jika diklik maka akan menghasilkan
ini game ya, contoh game. Ini contoh gamenya akan seperti ini. Terus kemudian ini contoh soalnya, itu ada waktunya. Ya ini familiar sekali dengan Google Form-nya. Terus kemudian ada video pembelajaran secara simpel seperti ini, dan berikutnya adalah materinya berupa tampilan teks atau gambar tentang sistem transmisinya. Terus kemudian pada bahan diskusinya itu adalah aplikasi Android akan membantu PBM, maka hampir seluruh peserta sepakat bahwa media pembelajaran berbasis Android dapat membantu dan memudahkan proses pembelajaran mengajar, dan hanya 11% atau 3 peserta yang ragu atau tidak sepakat. Hal ini dikarenakan media pembelajaran yang dikembangkan menurut guru masih tergolong baru ya. Jadi sekitar 90% atau 24 peserta itu menyatakan aplikasi ini saya membantu pembelajaran, tapi 3 orangnya tidak, karena menurut mereka ini masih baru, hal yang baru, sehingga kalau membantu ya itu mungkin tidak sepenuhnya, tapi masih hanya suplemen ya, pelengkap aja. Terus kemudian keberlanjutan program, artinya bahwa kalau program ini selesai nanti akan bagaimana, maka 93% peserta akan mengenalkan media belajar berbasis Android ke teman-teman sesama guru. Ya, jadi ini dikenalkan ke guru-gurunya, bagaimana membuat, kemudian dikenalkan kepada siswa juga supaya nanti bisa dilaksanakan pembelajaran dengan berbasis Android. Kemudian 7% masih ragu atau memilih tidak mengenalkan media belajar berbasis Android. Hal ini dikarenakan 2 orang guru masih kesulitan dalam mengembangkan media belajar berbasis Android. Jadi 2 orang masih belum berhasil atau masih belum lolos ya. Nanti belum bisa mengembangkan media pembelajaran untuk sistem transmisinya akan bagaimana. Oke. Itu adalah program. Oke, kesimpulannya dari hasil pengabdian masyarakat, yang pertama telah dihasilkan media pembelajaran berbasis Android dalam bentuk file ya, dalam bentuk file APK, dan dapat diinstal pada HP Android serta siap digunakan dalam proses pembelajaran praktikum sistem transmisi pada SMK Islam 1 Blitar dan SMKN 1 Blitar. Yang kedua, para peserta pelatihan memberikan tanggapan positif terhadap pelatihan yang telah diberikan oleh tim pengabdian masyarakat. Hampir seluruh peserta sepakat bahwa media pembelajaran berbasis Android dapat membantu dan memudahkan proses belajar mengajar. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.